Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ya, sebelum kita masuk ibadah, kita akan muji Tuhan dulu yuk. Kita sama-sama bergembira. Kita mau bernyanyi Happy Ya Ya Ya. Bisa kan lagunya? Bisa pastinya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Mars Pelkat PA, Gereja yang Melayani. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Mari adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita akan saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita menghadap Tuhan. Karena Allah hadir bagi kita, maka kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Ceria 341, Allah hadir bagi kita. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus-Nya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Ya adik-adik, mari kita satu dalam doa.
Allah Bapa Maha Baik, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus Juru Selamat hidup kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami masih bisa beribadah hari Minggu pelayanan anak di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan kuduskan ibadah ini dari awal hingga selesai, dan Tuhan senantiasa menyertai kami di dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Meskipun kita sekarang setiap hari belajarnya dari rumah, tapi ternyata hari Kamis kemarin itu adalah tanggal merah. Dan kalau tanggal merah kan biasanya kita libur karena ada sesuatu yang dirayakan. Hari Kamis kemarin ini kita merayakan Hari Raya orang Kristen. Hari Raya apa ya? Ada yang tahu? Ayo adik-adik, ada yang tahu apa? Iya, benar ya. Kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, kalau hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu kira-kira berapa hari ya dari hari raya Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus? Iya adik-adik, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu kita rayakan hari yang ke-40 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, ada juga nggak yang tahu ceritanya, masih ingat naik kereta apa ya Tuhan Yesus naik ke surga? Ya, iya. Berkereta awan putih. Kita akan nyanyikan bersama-sama Kidung Ceria 110 Berkereta Awan Putih. Pembacaan hari ini adalah Mazmur 148 ayat 5. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Ya, Mazmur yang sama-sama kita baca tadi menjelaskan tentang kebesaran Allah yang bisa kita lihat dari seluruh ciptaannya. Ya, untuk menyambut Mazmur kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 349, semua yang tercipta. Adik-adik pergerakan ya. Nah, sekarang saatnya kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita karena kita mau mendengarkan Alkitab, yaitu Kitab Suci Hartaku. Dan Dari kita Kidung juga mau Ceria. nyanyi dari Kidung Ceria 136, Iya, Kak. Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, kau ternilai hargamu, siapaku sesungguhnya. Shalom adik-adik, selamat pagi. Hari ini bersama Kak Catherine, kita akan mendengarkan firman dari Yoel 1 ayat 3. Ayo dibuka Alkitabnya semuanya, Yoel 1 ayat 3. Kalau udah, kita tandain ya. Oke.
Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sampai saat ini kami bisa mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan, kiranya Kau curahkan Roh Kudus-Mu untuk membuka hati dan pikiran kami supaya kami dapat menerima firman-Mu ini dengan baik dan menjalankannya di kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Yoel pasal 1 ayat 3. Kitab Yoel pasal 1 ayat 3. Mari kita bacakan secara bersama-sama. Yoel pasal 1 ayat 3. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Mari kita bacakan satu kali lagi. Yoel pasal 1 ayat 3. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Hari ini kakak ingin bercerita tentang Nabi Yoel. Tentang siapa? Nabi Yoel. Siapa yang di sini tahu apa itu artinya nabi? Ayo, ada yang tahu gak? Nabi itu adalah orang yang mempunyai tugas untuk menyampaikan firman Tuhan adik-adik. Sama seperti Nabi Yoel. Nabi Yoel juga menyampaikan firman Tuhan. Di sini dalam ayat ini adik-adik, firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yoel adalah tentang tulah belalang. Wah, tulah belalang nih adik-adik. Padahal tulah belalang kan gak enak kan? Itu bikin mereka sengsara adik-adik nih. Tulah belalang bikin hasil panen umat Tuhan ini pada hancur adik-adik. Gak bisa ada yang dipanen, gak ada hasilnya. Bikin mereka semua sengsara. Kenapa coba bayangin? Tuhan menyuruh Nabi Yoel untuk menyampaikan tentang tulah belalang. Itu karena Tuhan mau supaya umat Allah menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber hidup adik-adik, semakin taat. Dan juga Tuhan mau supaya ceritanya terus diceritakan secara turun-temurun. Dari Nabi Yoel diceritakan ke umat Tuhan yang lain, nanti diceritakan lagi. Nah, adik-adik, Nabi Yoel di sini menuntut supaya firman Allah disampaikan dan diceritakan terus-menerus pada setiap generasi adik-adik. Kenapa Tuhan mau diceritakan firman-Nya terus-menerus? Supaya firman itu tidak berhenti di kita aja adik-adik. Dan di sini di ayat ini kita dibilangin, ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu. Lalu dari anak-anakmu ke anak-anak mereka, lalu ke angkatan kemudian. Itu maksudnya kita disuruh oleh Nabi Yoel untuk menceritakan tentang firman Tuhan secara turun-temurun adik-adik. Secara misalnya aku cerita ke adik-adik, habis ini adik-adik cerita ke teman-teman adik-adik, ke saudara adik-adik, kalau kita harus menjadikan Tuhan sebagai sumber hidup kita. Nah adik-adik, kita diingetin lagi hari ini, yaitu apa? 1. Orang tua adalah wakil Allah di dunia yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk merawat, menjaga, mendidik adik-adik supaya adik-adik menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, 2. Sebagai anak, kita harus mendengarkan nasihat orang tua. Karena orang tua pasti bercerita tentang Tuhan dan perintahnya. Yang 3, berbagi kisah Tuhan dengan teman-teman di gereja merupakan salah satu contoh sikap adik-adik yang baik. Jadi ujung-ujungnya kembali lagi, kita harus menceritakan firman Tuhan ini kepada sekeliling kita adik-adik. Nah, hari ini pesan yang disampaikan adalah kita harus apa? 1. Menyampaikan cerita tentang firman Tuhan.
Kedua, mendengar cerita tentang Tuhan melalui firman-Nya itu sangat penting ya adik-adik, karena firman Tuhan itu mengajarkan tentang pertobatan, saling mengasihi, berbagi dan menghormati orang tua. Jadi banyak yang kita pelajari dari firman Tuhan. Yang ketiga, kita sebagai anak-anak, Tuhan harus siap dan mau untuk bercerita kepada sekeliling kita. Oke adik-adik, jadi hari ini kita diingatkan lagi kan untuk bercerita tentang firman Tuhan kepada sekeliling kita. Oke, demikian firman Tuhan. Amin. Ya adik-adik, sebagai respon dari firman Tuhan yang telah kita dengar tadi, kita juga mau jadi anak-anak yang selalu suka untuk menuturkan cerita tentang Tuhan Yesus. Seperti Kidung Ceria yang akan kita nyanyikan. Kidung Ceria 199. Ku suka menuturkan. Sekarang kita mau doa syafaat. Sikap doanya adik-adik. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah disampaikan. Kiranya kami boleh mengerti apa maksud dari-Mu Tuhan untuk selalu memberitakan firman tentang-Mu, agar setiap dari kami mau menjadikan diri-Mu satu-satunya sumber hidup kami Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk mama papa, kiranya Kau selalu menyertai mereka, melindungi mereka, selalu memberikan mereka rezeki ya Tuhan. Juga Kau selalu lancarkan apapun yang dikerjakan oleh mama dan papa Tuhan. Juga kami ingin berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada. Kiranya Kau selalu menyertai mereka, melindungi mereka. Kau berkati dalam pendidikan Tuhan di tengah wabah saat ini. Kiranya Kau biarkan mereka boleh tetap belajar di rumah masing-masing. Juga kami ingin berdoa untuk gereja kami Tuhan, GPIB Pancaran Kasih. Kiranya Kau selalu menyertai setiap rancangan yang mereka ingin laksanakan Tuhan, supaya mereka dapat terus menyebarkan firman-Mu dengan baik. Juga kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Kau selalu menyertai presiden kami Tuhan, untuk membuat negara ini menjadi lebih baik kembali Tuhan. Juga kami ingin berdoa untuk virus corona yang sekarang sedang menyebar Tuhan. Kiranya Kau cepat redakan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kiranya dari virus ini kami dapat belajar Tuhan untuk tetap taat kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
teman-teman, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 366 yang berjudul Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, mengenai air koyor dan subur, laut yang luas, gunung yang megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Ya adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Sudah dipersiapkan uang persembahannya? Yuk kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Adik-adik, persembahannya nanti bisa dititipkan bersama dengan persembahan Papa dan Mama. Sekarang mari kita berdoa untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucapkan terima kasih karena semua berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kami, kepada Papa dan Mama, juga setiap keluarga kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang mengaruniakan kami berkat, kami juga mau bersyukur, karena itu Tuhan, lewat segala yang kami miliki, lewat kepintaran dan talenta kami juga boleh mempersembahkannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, amin. Waktunya untuk pengumuman. Ya, pengumuman yang pertama, adik-adik, kakak-kakak mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang merayakan ulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman kedua, kami juga mengucapkan terima kasih untuk adik-adik dan keluarga yang sudah berpartisipasi dalam program Pelkat Peduli. Bantuan berupa bahan pokok yang adik-adik berikan akan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Pengumuman yang ketiga, kita masih tetap ya adik-adik bermain di rumah, belajar dan beribadah di rumah. Jangan lupa rajin cuci tangan, jaga kesehatan, dan makan makanan yang bergizi. Mari adik-adik kita mau terima berkat sambil menyanyikan lagu KC 345 O Berkati Kami ayat 1 dan 3. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama putramu. Sekian ibadah hari Minggu pelayanan anak minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.